Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ubay Kholis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas dari Laboratorium Anatomi Universitas Malahayati. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Ubay Kholis dengan NPM 2310079 dari kelompok 9. Nah, ini untuk eh, Instagram dan YouTube saya. Nah, lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang unicornuata uterus dan inclusion case. Langsung saja, yang pertama unicornuata uterus. Unicornuata uterus atau uterus unicornis adalah kelainan di mana rahim hanya mempunyai satu tanduk sehingga bentuknya seperti pisang. Sekitar 65% wanita memiliki kelainan jenis rahim ini, mempunyai semacam tanduk kedua yang lebih kecil. Terkadang tanduk ini berhubungan dengan rahim dan vagina, tetapi sering terjadi adalah terisolasi dan tidak berhubungan dengan keduanya. Terus ada etiologi dan patofisiologi dari unicornuata uterus. Disebabkan oleh perkembangan duktus, paramesonefrik, dan yang terhambat atau tidak terjadi perkembangan dari duktus paramesonefrik yang didapat pada 20% dari kelainan uterus. Kondisi ini merupakan kondisi genetik langka, di mana hanya setengah dari rahim wanita terbentuk dari ukuran uterus lebih kecil dari ukuran biasanya, di mana hanya memiliki satu tuba falopi sehingga sering disebut sebagai hemiuterus. Lalu ada epidemiologi dari unicornuata uterus ini. Kelainan ini terjadi sekitar 20% dari congenital ductus mulleri. Kejadian abortus spontan pada kasus uterus unicornis berkisar antara 20% dari seluruh kelainan uterus, 15% persalinan kurang bulan dengan kemungkinan kehidupan janin diperkirakan antara 39% kelainan. Kehamilan lain termasuk malpresentasi, IUGR, ruptur uteri, dan kehamilan ektopik. Lalu ada faktor resiko. Uterus unicornis terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya, dua tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Sekitar 40% pengidap uterus unicornis terjadi adanya kelainan ginjal dan juga 20% beresiko terjadi abortus spontan pada pasien. Nah, lalu ada penata laksanaan dan pencegahan. Penata laksanaan dan pencegahan dari unicornuata uterus sendiri dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti yang pertama ada operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Lalu yang kedua ada perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi, termasuk kelahiran prematur, keguguran, atau kelahiran sungsang kaki lebih dulu. Nah, ada komplikasinya. Komplikasi pada penyakit ini dapat mengakibatkan abortus spontan, kelahiran prematur, malpresentasi, ruptur uteri, lalu ada kehamilan ektopik. Patogenesis, kehilangan kehamilan terutama berhubungan dengan kekurangan volume intraluminal dan atau perdarahan yang tidak adekuat pada janin yang sedang mengalami perkembangan serta plasenta. Lalu ada prognosisnya. Prognosis unicornuata uterus memiliki kesamaan dengan kelainan bawaan uterus yang lainnya, yakni ringan. Biasanya dilaporkan hanya kelainan-kelainan yang berat. Seksio cesarea lebih sering dilakukan. Partus prematurus terjadi 2-3 kali lebih sering. Disertai angka kematian perinatal antara 15-30%, frekuensi abortus sangat tinggi. Nah, ini untuk sumber dari unicornuata uterus.
Yang pertama dari buku ajar Patologi Dasar Robbins, edisi 10. Yang kedua dari Jurnal Medical NCBI. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang inclusion case. Inclusion case atau kisah epidermoid adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kisah epidermoid berwarna kuning kecoklatan serta berisi cairan kental yang berbau. Kisah epidermoid merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun, pada beberapa kasus, kista ini dapat mengganggu penampilan, terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Nah, lalu ada etiologinya. Inclusion case terjadi karena penumpukan keratin, yaitu tubuh sel-sel kulit mati terjebak di dalam kulit. Kondisi ini dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, lalu ada patofisiologi dari inclusion case. Berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat. Lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid atau inclusion case. Nah, ada epidemiologinya. Epidemiologinya ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer. Umumnya terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki, 2 kali lebih umum daripada wanita atau perbandingan 2:1. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Nah, lalu ada faktor resiko dari kista epidermoid ini. Orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Kista ini sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun, meskipun bisa menyerang siapa saja. Orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Nah, lalu ada komplikasinya. Komplikasinya yang pertama yaitu peradangan, kista epidermoid menjadi lunak dan bengkak meskipun tidak terinfeksi, infeksi karena kista yang pecah, dan kanker kulit. Nah, lalu ada prognosis dari kista epidermoid ini atau inclusion case. Prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi rekurensi dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Risiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga, kontak, dan aktivitas berat. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal, seperti cairan infus atau air bersih. Dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Yang selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista, mengurangi pembengkakan dan nyeri. Lalu ada penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Nah, selanjutnya ada pencegahannya. Pencegahannya hanya ada dua, melindungi kulit dari paparan sinar UV
Dan yang terakhir, jangan mengeluarkan kisah sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Nah, untuk sumbernya ada dari pubs.rsna.org. Lalu juga ada jurnal Medical NCBI. Nah, teman-teman, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.